Halo Sobat Badung, berjumpa lagi di program kesayangan kita, Halo MPP. Tentunya masih bersama saya, Dia Indira, dan rekan saya. Dan saya, Mira Primaswari, yang hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat berkompeten tentunya, yaitu Bapak Herianto SSIT MH, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Pak? Becek Pak. Bapak gimana kabarnya? Harus bahasa Bali. Oh iya. Karena di Bali ya Pak ya? Astungkare. Sehat. Baik. Astungkare, syukurlah. Mungkin bisa disapa dulu Pak, Sobat Badung kita yang di rumah. Jadi kita sebutnya Sobat Badung. Boleh di kamera sebelah sana disapa dulu Pak. Baik Om Swastiastu, saya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Ini lagi diundang sama Gek Mira, sama siapa lagi? Dia Pak, Wadizin. Dia. Jadi kebetulan hostnya dua, jadi saya dikeroyok hari ini. Gadis-gadis ya, Pak. cantik, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada masyarakat. Ya, baik. Terima kasih loh Pak sambutannya untuk Sobat Badung. Mungkin kita bahas sedikit dulu ya Pak ya. Kita santai aja ya ngobrolnya. Santai aja dong. Boleh nih Mbak Mira, boleh dikasih pertanyaan dulu ke Bapaknya. Pak, untuk bagi masyarakat yang ada yang belum tahu misalkan apa sih BPN itu sebenarnya Pak, tugas dan fungsinya dalam segi pelayanannya terutama di MPP Badung ini Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau berbicara tugas pokok dan fungsi BPN secara umum dan khususnya kantor pertanahan itu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2020. Nah, secara singkat mungkin bisa saya sampaikan adalah yang dikenal secara umum ya. Pastinya produknya BPN itu adalah sertifikat. Berarti melayani di bidang pertanahan itu ada sertifikat. Nah, pengembangan lagi ada lagi kegiatan lain, kegiatan layanan itu ada pertimbangan teknis terkait dengan pemanfaatan ruang, ada surat keterangan pendaftaran tanah, dan ada kegiatan layanan zona nilai tanah. Jadi ada beberapa kegiatan yang sebenarnya kalau dirangkum adalah menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pertanahan, yaitu antara lain kegiatan layanan itu tadi. Oke, ada lagi? Untuk jenis layanan yang diselenggarakan di MPP Badung ini Oke, jadi terkait dengan khusus kegiatan layanan yang ada di mall pelayanan publik ini, memang awal mula mall pelayanan publik ini ada terbatas pada beberapa kegiatan layanan saja. Nah, terhitung sejak Maret 2021 saya mengambil langkah untuk membuka semua layanan. Dan di kegiatan layanan yang terlayani di kantor induk, ya, kantor induk dalam pengertian kantor pertanahan di Seminyak harus juga terlayani di mall pelayanan publik ini. Jadi tidak ada lagi pembatasan. semua sudah terlayani ya Pak ya? Semua. Dari awal ya Pak ya bergabung di sini ya, dari 2018 awalnya. Iya, betul. Kemudian diperluas lagi layanannya sampai semuanya yang di kantor Ya, induk semua, bisa juga di semua, sini. ya. Tahun 2021 ya Pak ya. Ya. Waktu itu peresmiannya lumayan ini juga ya Pak ya. Lumayan. Acaranya ya di sini ya tahun 2021. Dan Astungkare BPN Bandung itu menjadi salah satu stand pelayanan yang sangat terbaik, Iya. dapat dengan penghargaan. Favorit juga di sini Pak. Favorit Masyarakat dong. juga banyak banget nih Iya. yang ngurus sertifikat Karena di banyak sini. tanahnya, masyarakat Bali ini kan tanahnya banyak. Oh ya. Jadi sangat terbantu sekali sih, khususnya masyarakat Badung setelah BPN membuka gerai. Kita brandingnya apa Pak? Geser ya Pak ya kalau nggak salah ya. Gerai Geser. sertifikat. Gerai sertifikat. Jadi untuk Sobat Jadi Badung. sebenarnya keberadaan mall pelayanan publik ini khususnya Geser yang ada di Puspem ini sangat kita harapkan bahwa masyarakat yang
wilayah Kuta Utara. Kalau Kuta Selatan, Kuta, mungkin sebagian Kuta Utara juga sudah terlayani di Seminyak. Ya, kalau Kuta Utara bagian Petang, Abian, Semal, Mengwi, Delok Sidan, Dipermudah ya, ya, dengan dibukanya loket. sehingga ini. tidak terlalu jauh Jauh, Pak. jangkauan jarak tempuhnya, sehingga ini pelayanan publik inilah yang menjadi salah satu tempat yang sangat strategis ya, strategis. Luar biasa sekali ya, jadi memudahkan masyarakat juga untuk Iya, proses ya. Jadi masyarakat itu Badung secara tujuan merata utama. ya Pak Iya, ya, gampang, betul. mudah untuk proses sertifikat. Tuh Sobat Badung yang mau proses sertifikat jangan ragu lagi, kalau yang berada di wilayah utara bisa langsung ke geser atau gerai sertifikat yang ada di MPP Badung. Kemudian yang berada di daerah selatan bisa yang di Seminyak ya Pak ya, kantor induknya. Jadi nggak usah ragu lagi dan nggak perlu pusing-pusing lagi untuk proses sertifikat. Nah kalau untuk alurnya sendiri nih Pak, alur proses pelayanannya, kira-kira alurnya tuh seperti apa sih Pak untuk proses pelayanan? Jadi kalau kita berbicara alur pastinya ada dasarnya, ada SPOP tahun 2010 yang ada waktunya, ada alurnya, berapa lamanya. Kalau kita bahas ya, saya sebenarnya bawa cuma kan waktunya yang tidak. Iya, Jadi kalau secara- mengundang kepala kantor itu kalau detail mau dijelaskan tidak cukup 1-2 jam ya. Tapi pastinya informasi-informasi itu ada juga digeser semua, bisa diakses. Dan lagi-lagi sekarang sudah era digital ya. Betul. Era digital, beberapa aplikasi yang juga kita bangun untuk mempermudah masyarakat mengakses kegiatan layanan yang diperlukan, yang dibutuhkan, termasuk berapa biayanya, berapa lama, itu bisa diakses di aplikasi instan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Jadi nanti Mira, dia juga bisa. Jangan jadi host sudah mewawancarai kepala kantornya sementara aplikasinya tidak paham. Oh gitu ya Pak. Nah, itu juga menjadi. Habisnya kita download Pak. Iya dong. Langsung download, langsung ditutorialin Iya. saya badannya Dibimbing nih. langsung ya. Jadi pastinya informasi yang ada di Mall Pelayanan Publik ini sama dengan informasi yang ada di kantor induk, ya kantor pertanahan induk. Tidak ada bedanya ya Pak. Tidak ada bedanya. Jadi kalau untuk tadi layanan online-nya ada apa namanya Pak? Layanan online aplikasi yang kita gunakan adalah instan, ada instan semua, ada beberapa item di dalam. Ada kepanjangannya nggak tuh Pak Infan? Ntar dulu, Oh, ini iya. lupa juga. Atau mungkin boleh dijelaskan aja Pak gimana instan itu salah satu Informasi yang terpadu pertanahan Kabupaten Badung instan. Oh, baik. informasi Informasi terpadu pertanahan. Coba G-nya download dulu di aplikasi Play Store-nya. Iya, gimana nih? Pakainya mana Kayaknya nih? dong. Nanti kita Lihat download dulu, ya. nanti ada komunikasi di situ, itu lebih bagus. Iya, Ya kan? iya. Ini apa, nanti masyarakat bisa diinformasikan. Berarti masyarakat juga tentunya dimudahkan Iya. sekali ya Pak ya, karena kita kan Bisa. sudah zaman digital juga sekarang Iya. ya. Dimanapun Semuanya. bisa melakukan pelayanan ya Pak ya. Semua bisa di situ. Mau belangko apa, mau jenis kegiatan layanan apa, ada semua di situ. Instan. Iya. Nanti tinggal Instan ada ini huruf T terakhir instan. Kantor instan, pertanahan instan. ya. Pakai T belakangnya. Di situ ada semua aplikasi di dalamnya, ada apa fitur-fitur lain yang memang kita buat untuk mempermudah masyarakat. Tentunya untuk pendampingan dari masyarakat juga, pendampingan untuk masyarakat tentang tata cara penggunaan aplikasinya juga bisa ya Pak ya, dari petugas pasti siap Bantu membantu ya, ya Pak ya. Bisa. Langsung. Ya langsung, Iya. ya. Jadi itu sangat mudah, tidak perlu HP-HP yang mahal, dan memang kita desain untuk menjangkau masyarakat yang level paling bawah. Untuk syarat-syarat umumnya nih, misalkan masyarakat mau mengajukan layanan di BPN, ada nggak syarat-syarat umum atau dari masing-masing pelayanan itu ada syarat-syarat khususnya? Ya, jadi kalau kita berbicara kegiatan layanan, di layanan itu kan ada kegiatan permohonan hak konversi kita kenal. Kalau pernah itu yang dulu misalnya masih pipil, mau disertifikatkan, itu namanya melalui permohonan konversi. Ada jual beli, tentunya harus dan akte jual beli, ya kan? Tapi syarat dasar yang harus dipenuhi yang ada identitas diri. Identitas diri itu ada KTP-nya pasti yang masih berlaku, ada kartu KK,
Saya kira seputar itu dan kelengkapan lain. Kalau jual beli pastinya dengan ada mitra kerja kami, pejabat pembuat akte tanah yang berkompeten di situ. Tergantung layanan Ya, yang mau terkecuali diajukan, konversi tidak melibatkan pihak PPAT. Nah, Jadi ada, kalau insan kalau sudah bisa download insan semua persyaratan iya pasti Lengkap ya, Pak, ya? lengkap di dalam. syarat sudah lengkap semua Pak ya, tinggal kita ini Ya. aja, nggak usah jauh-jauh. Kemudian untuk ini Pak, untuk proses pelayanannya sendiri waktunya berapa lama sih Pak? Dan apakah ada pungutan biaya atau bagaimana untuk proses pelayanan di BPN? Jadi kegiatan layanan di BPN Badung itu ada kegiatan namanya pendaftaran, jadi terbagi beberapa kegiatan ya. Kegiatan pendaftaran pertama kali atau konversi atau permohonan hak, kedua kegiatan pembelian data, jual beli, royal, hak tanggungan dan lain-lain. Dan itu punya waktu masing-masing. Punya waktu masing-masing. Kalau hak jual beli misalnya terdaftar sampai selesainya cuma jangka waktu dalam jangka waktu 4 hari. Kerja ya. Roya cuma dalam ulangi hak tanggungan dalam jangka waktu 7 hari. Roya dalam jangka waktu 4 hari, tapi kalau roya pemohon langsung pengguna layanan tanpa kuasa dia 2 jam. Oh, lebih cepat ya Pak ya. Jadi ada istilah inovasi gitu yang kita buat, pemohon langsung roya atau perubahan hak dari HGB menjadi hak milik, misalnya perumahan Dalung, perumahan perumnas yang ada di Jimbaran mau ditingkatkan menjadi hak milik dengan tanpa kuasa atau langsung yang pemilik rumahnya, pemilik sertifikatnya, dia cuma menunggu 2 jam. Cepat sekali ya, instan ya, benar-benar instan sesuai dengan juga Instan, aplikasinya. bukan mie aja yang instan. Iya. Salah satu upaya juga untuk mengurangi penggunaan calo ya sepertinya Pak ya. Ya, itu lagi-lagi bahwa inovasi kami di Badung ada beberapa yang kita inikan, yang kita buat. Ada namanya LaserJet. LaserJet itu ada layanan sertifikat jemput di tempat. Jemput bola ya Pak Jemput ya. di tempat menyasar perubahan-perubahan hak atau peningkatan-peningkatan hak yang dikenal oleh masyarakat peningkatan hak, tapi di dalam aturan itu namanya perubahan hak, yaitu HGB untuk perumahan-perumahan untuk menjadi hak milik. Jadi petugas kami yang turun ke Banjar-Banjar di Desa Dalung melakukan perubahan, cukup bayar 50.000, tidak bayar ke BPN tapi pakai gesek, semua langsung jadi hak milik. Gitu. Jadi LaserJet, terus inovasi lain juga ada namanya Laser Talu, layanan sertifikat antar ke rumah sebagai kompensasi dari keterlambatan layanan karena akibat ada trouble di aplikasi dalam pelayanan berjalan, sehingga yang harusnya sudah bisa diambil dalam hari yang berjalan dan bisa, sehingga besoknya menjadi kewajiban kita untuk menghantarkan sertifikatnya ke rumah. Oh, bisa diantar ya langsung ya. Ya, Ke itu depan rumah kompensasi ya, Pak, ya, ya? di depan rumah, termasuk juga untuk ya disabilitas dan lansia yang 70 tahun sudah pakai tongkat, sudah pakai kursi roda, tidak perlu menunggu. Nanti begitu selesai kita antar. Nggak diantarkan. Luar biasa sekali inovasi pelayanannya ya, sangat memudahkan masyarakat sekali. Totalitas ya, langsung diantar ke rumah. Ya dong. Kalau untuk menjemput bola itu ke Banjar-Banjar ya Pak ya? Banjar. Jadi kita sudah berjalan sudah hampir setahun. Oh, iya. Sudah hampir setahun, kita masih menyisakan beberapa ratus di Dalung juga, di Benoa, di Jimbaran, ratusan lah. Ada 2000-an lagi yang belum, sehingga menjadi program terus 2 kali sebulan kita adakan. Terjadwalkan 2 kali sebulan berarti ya. Terjadwal. Masih banyak ya PR-nya Pak ya, lagi 2000 Banyak. yang belum ya. Sudah jalan setahun juga Iya. sebenarnya. Semoga selanjutnya bisa cepat segera tuntas. Astungkares, Astungkares. suahe. Biasa loh, Iya. Bapak KPR kita. Ya, Gimana terus? Pak Mira? Nah, terkait Lanjut. pelayanan di sini Pak, apakah ada kuota yang dibatasi dari masyarakat untuk melakukan pelayanan di sini? Tidak ada. Tidak ada ya Pak Jadi ya? saya sudah memerintahkan kepada staf, tidak ada. Sejauh ini SDM-nya cukup ya Pak ya, memadai ya untuk jumlah atau volume masyarakat Kalau yang masih kita aman ya? berbicara SDM sebenarnya mau cukup mau tidak cukup pastinya harus cukup. Harus. Betul. Apalagi dengan era digitalisasi sekarang, teknologi yang dulu harusnya diambil 3 orang sekarang bisa diambil 1 orang. Tapi dengan kita memanfaatkan teknologi sehingga
di Badung itu sendiri sebenarnya di loket pelayanan kami di Badung, khususnya di Induk, di kantor ini sudah tidak ada loket informasi. Ada namanya layar informasi. Jadi siapapun itu yang mau informasi apapun itu di layar itu ada. Mau tata ruang, mau di bidang tanah, mau pajak, mau posisi berkas ya. Self-service ya Pak ya, karena bisa, sudah disediakan layar ya, jadi lebih puas ya pilihnya, mau tahu apa aja gampang. Oh luar biasa, nggak ada loket Nggak informasi. ada loket ya. Luar biasa sekali. Karena loket itu masih Kaku ya Pak ya. jadi kita, jadi yang mendampingi di situ petugasnya ada. Ada pendampingan juga Ada, karena di Badung itu ada namanya perwira tiket, ada namanya manajer loket. Jadi semua dikontrol kegiatan layanan, mulai dari proses pendaftaran sampai produk layanan selesai. Pak ya. Mungkin sekalian nih kita ngomongin SDM ya, mungkin bisa diinformasikan Pak. Kalau untuk BPN sendiri, bagaimana sih upaya dari BPN untuk meningkatkan kualitas SDM-nya sendiri? Apakah ada mungkin ada pelatihan dan lain sebagainya yang memicu untuk motivasi petugasnya dalam melayani semakin Meningkatkan tinggi gitu? Ya Menciptakan pastinya integritas ya, pastinya ya ada beberapa pelatihan-pelatihan khusus, training-training yang dilakukan oleh pusat terkait perkembangan teknologi, penambahan atau perubahan aplikasi berjalan biasanya. Ya baru kemarin juga maintenance dilakukan karena ada perubahan penambahan, apalagi saya tidak paham, tapi petugas-petugas yang bisa atau staf-staf yang memang bisa tugaskan di situlah yang mengikuti itu. Termasuk besok juga ada kegiatan. Rutin berarti Pak ya untuk Tidak rutin, tapi ada aja ya Pak ya, sekali sepanjang itu diperbaiki. memang pusat menyatakan itu ada aplikasi baru yang harus dipahami, yang harus diketahui oleh seluruh admin, Betul ya. ya menjadi kewajiban. Iya, karena kan itu selalu berkembang Pak ya untuk sistem dan lain sebagainya ya. Jadi kita perlu penyesuaian juga. Sejauh ini ada masalah nggak seperti Pak di layanannya, atau ada nggak layanan pengaduan yang diberikan dari BPN? Ada, jadi kita ada Mana masyarakat akan mengadu itu? ada aplikasi pengaduan yang memang kita buat alur secara detail dengan beberapa kalau bisa dianggap prioritas, misalnya itu dari atensi dari KPK, atensi dari aparat penegak hukum, misalnya kepolisian, kejaksaan, harus dalam minggu berjalan sudah terjawab secara tertulis, dan ada komunikasi aktif yang dibuat untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan gitu. Seandainya masyarakat yang ingin mengadu itu Nah, kemana masyarakat Pak? juga sama. Jika memang bisa diselesaikan, ada respon cepat. Jadi respon itu ada respon cepat, 24 jam. Jika jadi kalau memang pemohon langsung tanpa kuasa, biasanya kalau bermasalah kan ya lawyernya yang datang, tapi kalau misalnya pemohon ya pengguna layanan langsung masyarakat yang awam, kita harus prioritaskan itu untuk memberikan informasi sedetail mungkin, sejelas-jelasnya, sehingga ya dia bisa paham. Tapi untuk ini Pak, kalau layanan pengaduan seperti mungkin ada call center Medianya, atau official media WhatsApp atau layanan. di sosmed bisa ya Pak? Ada di sosmed bisa. Jadi begitu ada masuk, ada tim yang langsung mengolah dan ada respon cepat dari admin. Oh terkait ini posisi berkas dan lain sebagainya, kita langsung. Intinya kalau ada komplain yang masuk, tentunya langsung, Ya, langsung. ada respon cepat itu Ya. ada respect itu Ya ada langsung khusus tim ya, yang Pak, ini, ya? tim langsung. Saya ada di situ, tim langsung, tim untuk updating data semua, support data dan lain sebagainya langsung. Apalagi kalau yang mengadu pemilik langsung ya Pak ya. Ya. Tentunya pasti semakin cepat ya prosesnya Diprioritaskan juga. ya. Dan tidak boleh lewat 2 jam. Sudah dibatasi ya Sudah Pak. ada. Aduh, untuk sobat Bandung nggak usah pakai kuasa ya Pak ya, langsung aja lah ya proses Ya, supaya. jadi silakan aja juga. kalau memang mau cari informasi mengenai bidang tanah, kenapa ada keberatan dan lain sebagainya, ada pengukuran yang tidak segini, yang terkait dengan tanah, silakan ke BPN. Atau langsung akses di instan itu ya, semua lengkap. Ada di situ semua.
Apalagi nih Mbak Mira, kita mau tanya ini. Ya dong, jangan pertanyaannya kehabisan nanti. Ini ya, seru banget loh ceritanya sampai kita gini gitu. Jadi kayak mau nanya apa lagi nih. Nah, mungkin ini ya, ini podcast ini mudah-mudahan ini seluruh Badung bahkan Bali ya. Bahwa Badung itu sebenarnya saat ini sudah menjadi kabupaten lengkap pertama di Indonesia. Jadi Badung ini sudah menjadi kabupaten yang lengkap pertama di Indonesia, lengkap terdata semua bidangnya, valid semua bidangnya. Nah, oleh karena itu saya harapkan juga kepada masyarakat Badung yang masih merasa belum ada sertifikatnya segera, karena bidang-bidang tanah di Badung ini semua sudah jelas. Nah, saat ini juga saya telah membentuk Satgas, dan hari ini surat saya ke Pak Bupati Badung untuk mohon izin membentuk Satgas penyelesaian residu. Jadi seluruh bidang tanah akan diverifikasi ulang. Jadi ada Satgas penyelesaian residu, verifikasi dan validasi kembali langsung ke lapangan, melakukan pendataan, termasuk memastikan bidang-bidang tanah yang dahulu pernah dimohonkan sesuatu hak oleh masyarakat tapi belum terbit. Jadi berbanjar nanti Mira, kalau di Banjarnya ada ini, nanti ada staf saya ke situ tuh. Bisa saya dari sore sampai malam itu mereka. Mudah-mudahan nanti berjalan secara baik, dan Nastung Karo sudah beberapa desa termasuk Abian Semal, Tuban sudah selesai. Abian Semal mungkin hari ini juga sudah masih berjalan, dan beberapa desa lagi. Semoga semakin lengkap ya semuanya Pak ya. Ya. Saya. Jadi saya punya mimpi November ini Badung benar-benar semua bidang tanah teridentifikasi secara baik, valid, dan posisinya sudah benar. Semoga tercapai November ini, kita berdoa bareng-bareng. Astungkara. Mungkin terakhir nih Pak, tadi kan ada pesan-pesannya. Mungkin terakhir kesannya setelah bergabung selama 5 tahun mungkin di MPP, BPN sudah bergabung di MPP. Mungkin kesannya apa sudah selama ini berjalan bersama-sama MPP, dan mungkin ada harapannya ke depan? Jadi pastinya dengan keberadaan Mall Pelayanan Publik ini, pastinya masyarakat yang sangat terbantu. Ya, kalau misalnya harus mencari BPN Badung di Dewi Sri dengan kondisi saat ini sekarang macetnya di mana-mana ya. Ya mungkin dari belok Sidan harus berpikir 2 kali baru sampai, sehingga dengan keberadaan Mall Pelayanan Publik ini menjadi satu harapan besar untuk dikembangkan lagi ke depan. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Agus ya. Pak Agus ini, beliau ini kan saya kenal bukan saja sekarang, dari dulu saya kenal beliau, punya inovasi, punya lincah banget lah pokoknya beliau. Jadi sangat lincah lah beliau. Visinya juga beliau sangat bagus. Di bawah kontrol dan kendali beliau ini Mall Pelayanan Publik, saya juga kaget karena beberapa tahun saya tinggalkan Badung, begitu masuk beberapa penghargaan sangat, dan itu banyak yang menandakan bahwa Mall Pelayanan Publik ini punya nama di masyarakat, ya, punya nama di masyarakat karena sudah kemana-mana namanya ini, enggak Bali lagi, bahkan seluruh Indonesia banyak yang studi tiru ke sini dan lain sebagainya. Nah, ke depan harapan saya sebagai anggota dari kegiatan layanan yang ada di Mall Pelayanan Publik ini saya sudah ngomong sih sebenarnya sama Pak Agus. Saya itu mau tidak cukup, saya mau tambah staf di situ, sehingga ada beberapa layanan yang memang bisa langsung di hari itu jadi itu nunggu, nggak perlu dibawa lagi ke kantor induk. Tapi sampai saat ini belum direspon. Mudah-mudahan nanti habis podcast ini beliau respon. Segera itu. Baik, terima kasih. Berarti harapannya ke depannya adalah kerjasama MPP dan BPN semakin baik, semakin erat. Kemudian ke depannya juga mungkin bisa memperluas untuk loketnya ya Pak ya, dan penambahan anggota serta pelayanannya
supaya lebih cepat dan bisa langsung proses di sini gitu ya Pak ya. Astungkara semoga semakin baik setiap tahunnya ke depan. Dan mungkin itu tadi kesan itu menutup acara kita sepertinya nih Pak, karena kita waktunya matur suksuma. Kami yang terima kasih banyak loh Pak di sela-sela iya di sela-sela kesibukannya sudah meluangkan waktu untuk sama-sama di sini di program kita di Halo MPP. Terima kasih banyak Pak. Sebelumnya mohon maaf juga kalau kita ada salah-salah kata ya Pak ya. Mohon izin. Baik, sudah cukup ya hari ini ya Pak ya. Terima kasih banyak. Tentunya juga terima kasih kepada Sobat Badung yang sudah menyaksikan kami hingga akhir acara ini. Untuk Sobat Badung jangan lupa juga kita ada layanan call center di MPP Badung 15273. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai badan pertanahan juga boleh. Mungkin ada yang masih kurang jelas atau ada yang kelewat. Bisa banget di jam kerja dihubungi 15273 atau di sosmed kami di DPM PTSP Bandung. Jadi nggak perlu susah lagi karena kita sosmed juga selalu on. Tinggal komen aja kalau mau apa, pasti petugas kita akan cepat respon. Oke, mungkin segitu aja dulu Sobat Badung. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.